Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 3. Kami di sini akan mereview novel yang berjudul Laskar Pelangi dan Dari Jendela SMP. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Sinopsis cerita Laskar Pelangi terjadi di desa Gantung, Belitung Timur dan berlatar budaya Melayu Belitung. Kisah ini berawal ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumatera Selatan jika siswa baru tidak mencapai 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang mendaftar dan hadir. Tepat saat Pak Harpan, kepala sekolah, akan berpidato untuk menutup sekolah, seorang anak Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah sederhana tersebut. Mulai dari kisah itu, maka mulailah diceritakan mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harpan, perkenalan mereka yang luar biasa di mana Akyong hanya tersenyum saat ditanya namanya oleh guru mereka, Bu Muslimah. Kejadian bodoh yang dilakukan Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes oleh Kucai. Kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka adalah anggota Laskar Pelangi, nama yang diberikan Bu Muslimah karena mereka senang memandangi pelangi. Mereka hidup di sebuah komunitas tambang Belitung. Pendidikan hanya dapat diikuti anak-anak para pegawai PN Timah yang berpangkat. Fasilitas hanya dapat dimasuki dan digunakan orang-orang dengan kelas sosial tertentu. Anggota Laskar Pelangi terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Sahdan, Akyong, Sarah, Harun, Borek, Kucai, dan Travani. Anggota Laskar Pelangi pertama menjadi 11 ketika ada siswa pindah dari SED PN Timah yang bernama Flo, yang merupakan anak orang kaya yang tertarik akan keunikan sekolah Muhammadiyah. Mereka adalah anak-anak yang lahir di sebuah pulau kaya timah di negeri Indonesia. Namun pulau yang seharusnya kaya raya tersebut ternyata miskin dari segi ekonomi dan pendidikan. Keadaan tersebut tidak menyurutkan langkah mereka di tengah keterbatasan fasilitas. Anak-anak tersebut ternyata memiliki semangat belajar yang luar biasa. Anggota Laskar Pelangi mengharumkan perguruan Muhammadiyah saat Festival 17 Agustus. Mereka menampilkan tarian dari Afrika karya Mahar, prestasi kembali diraih oleh anggota Laskar Pelangi saat lomba cerdas, cermat, berkat kecerdasan Lintang. Bahkan Lintang menantang Dr. Andre Zulfikar, guru sekolah PN Timah yang terkenal kecerdasannya. Hal ini yang membuktikan bahwa miskin tidak sama dengan bodoh. Mereka beranggapan bahwa kemiskinan hanya dapat diperangi dengan pendidikan. Menurut Tarigan, gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Sang penulis novel Laskar Pelangi, Andrea Hirata, merupakan sosok penulis yang sangat berkarakter, sehingga hal tersebut sangat tampak dari gaya tulisan yang disajikan pada novel Laskar Pelangi. Gaya penulisannya yang begitu khas dan menarik sudah sangat mengakar pada semua karya Andrea Hirata. Di dalam novel Laskar Pelangi ini, Andrea Hirata menyajikan dengan sentuhan etnis Melayu yang kental. Novel ini juga menceritakan tentang kisah persahabatan yang sangat kental dan haru. Kisah juang para sahabat dalam menggapai mimpi. Ya, menurut Abrams, latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Dari novel Laskar Pelangi ini, penulis seolah tidak menjelaskan waktu yang jelas. Karena kisah dari novel ini diangkat dari kisah nyata, namun penulis seolah mengaburkan waktu tepat yang terjadi pada saat hal itu terjadi. Seolah-olah ingin melindungi pemerintahan pada saat itu. Karena kisah yang diangkat dalam novel Laskar Pelangi ini nyata, maka hal tersebut menuai banyak kritikan daripada pembaca novel atas perlakuan pemerintahan pada masa itu.
menemukan beberapa kesulitan dalam bahasa yang digunakan seperti halnya bahasa daerah dan bahasa Inggris. Saya sendiri sebagai seorang pembaca yang minim sekali pengetahuan terhadap istilah-istilah yang digunakan tersebut, tidak mengetahui dan tidak mengerti arti istilah-istilah tersebut. Seharusnya penulis memberi kelengkapan pada glosarium sehingga pembaca tidak bingung dengan istilah-istilah tersebut. Jendela SMP tentang cinta sepasang siswa SMP. Joko, seorang anak kurang mampu yang bisa masuk ke sekolah bergengsi dengan bantuan kepala sekolah. Tiba-tiba merasakan kejutan aneh setiap kali melihat Wulan. Baginya dulu, Wulan hanyalah gadis berisik di sekolahnya yang suka bergosip. Dari Jendela SMP tentang cinta sepasang siswa SMP. Joko, seorang anak kurang mampu yang bisa masuk ke sekolah bergengsi dengan bantuan kepala sekolah. Tiba-tiba merasakan kejutan aneh setiap kali melihat Wulan. Baginya dulu, Wulan hanyalah gadis berisik di sekolah yang suka bergosip. Di sisi lain, Wulan merasakan hal yang sama tentang Joko. Wulan mengetahui keberadaan Joko setelah dia menyelesaikan pertengkaran Joko dengan Gino, pembuat owner sekolah. Sebelumnya, dia mengabaikan anak itu. Sebuah kisah cinta murni perlahan terungkap di antara mereka. Apa yang terjadi ketika keputusan cinta dinilai oleh kenyataan? Ketika saya pertama kali membaca novel ini, saya menemukan hal-hal rumit seperti PS3, home theater, ponsel, jaringan, dan lain-lain yang membuat saya sedikit bingung. Ini terasa seperti buku lama. Bagaimana bisa ada yang seperti itu? Di beranda novel ini tanggal cetakan yang pertama adalah September 1983. Kesimpulannya hanya satu. Saya tidak tahu bagaimana versi asli dari novel ini, tetapi yang pasti versi tertulisnya menghubungkan saya dengan cerita. Selama ini ketika saya membaca novel-novel lama yang terbit tahun 80-an, selalu ada yang tidak menarik perhatian saya. Versi tertulisnya membuat ceritanya lebih modern dan membuat saya bersemangat untuk membacanya. Oke, di sini saya akan melanjutkan review dari kajian tadi. Saya sedikit malu ketika membaca kisah cinta Joko dan Wulan. Ada banyak hal yang terasa polos dan manis dari hubungan mereka. Sesuatu yang masuk akal mengingat mereka masih siswa sekolah menengah pertama. Saya suka bagian di mana Joko memberikan gunting kuku sebagai hadiah ulang tahun. Ini adalah hadiah yang sederhana dibandingkan dengan sepatu mahal yang diberikan oleh salah satu teman saya. Tetapi, mengingat cerita di balik hadiah itu, gunting kuku adalah hadiah yang romantis. Saya suka cara penulis pembawaan cerita hingga pertengahan buku ini. Saya penuh dengan kisah cinta yang lucu. Menjelang akhir, saya khawatir tentang pemecahan masalah. Mengingat usia Wulan yang masih sangat muda, orang tuanya tampak terlalu mudah menerima kehamilan Wulan. Ending keseluruhan agak mengecewakan karena ketegangannya tidak terasa dibangun dengan benar. Secara keseluruhan, setelah saya membaca novel ini, saya menyimpulkan kalau novel ini sangat layak untuk dibaca. Karena ceritanya yang menarik, alurnya yang sulit untuk ditebak membaca, dan ceritanya yang membuat penasaran setiap kali kita membaca.